Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema jika tidak ingin ini terjadi, hati-hati dengan doamu. Masya Allah di segmen sebelumnya udah dibahas ya. Allah itu ternyata suka dengan doa yang kita ulang-ulang dan kita yakin. Istilahnya tuh kalau anak Gen Z bilangnya konsistensi is the new aesthetic. Jadi kita tuh harus konsisten Masya Allah. Supaya Allah itu mendengar doa kita. Baik, kita akan lanjutkan lagi jamaah pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan mengenai ini ada guru bertaruh nyawa meniti tali jembatan rusak. Masya Allah. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Aksi 4 orang guru sekolah dasar yang bertaruh nyawa bergelantungan meniti tali jembatan yang rusak ini viral di media sosial. Keempat guru ini rela menyeberangi sungai di Desa Limbur, Kabupaten Merangin, Jambi, demi tugas dan tanggung jawabnya membawa soal ujian bagi para siswa. Risma, salah seorang guru mengaku nekat meniti seutas tali jembatan lantaran lantai jembatan sudah keropos dan berlubang, bahkan beberapa tali putus. Diketahui siswa Risma yang mengikuti ujian lebih banyak tinggal di seberang jembatan. Jika melewati jalan alternatif, mesti memutar melewati desa lain, serta jaraknya yang sangat jauh bisa memakan waktu sampai 45 menit. Sehingga para guru yang mengalah mendatangi siswanya. Ya Allah, ini mah mau sekolah tapi apa yang mengorbankan nyawa juga, bertaruh nyawa. Ini aduh luar biasa nih para guru juga para siswanya juga ini fighting spiritnya itu patut dicontoh nih buat anak-anak yang sekarang dapat kemudahan ya. Sekolah tinggal sekolah diantar jemput masih muda Masya jalannya Allah. Masya Allah ini luar biasa. Mudah-mudahan berkah lah. Mudah-mudahan berkah dan ini wajib viral nih kayak gini-gini nih ya. Saya sih apresiasi banget ini di viral dinaikin gitu ya. Masya Allah baik. Ustadz Syam ini masih berkaitan sama tema kita di pagi hari ini. Ini kalau misalnya kita kan tadi bahas doa yang kalimatnya salah gitu ya. Nah ini juga sebenarnya nggak tahu ini salah atau bukan. Tapi katanya kalau misalnya kita minta ya Allah tolong naikkan derajat hamba ya Allah. Memang katanya kalau mau naik kelas itu mau naik derajat biasanya ujiannya juga nambah. Nah berarti ini nih ada pertanyaan gimana caranya saya pengen naik derajat tapi nggak mau ujiannya nambah, nggak mau susah. Bener gak sih? Atau memang boleh gitu punya cara seperti itu? Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Tapi guru kami Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Mikdad, serta para alim ulama, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء qadir. Semakin tinggi derajat maka semakin tinggi juga, besar juga ujiannya, betul? Betul, dikasih naik derajatnya karena hartanya ada ujiannya. Ujiannya apa? Lama diperiksa nanti, lama dihisap nanti di akhirat. Kalau dia soleh dia akan diperiksa hartanya. Kalau sudah tidak soleh, haram hartanya, yang gak usah diperiksa lagi, langsung diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian naik lagi derajatnya, diuji juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat derajatnya karena punya anak, ya diuji dengan anaknya. Diangkat derajatnya karena punya perusahaan, diuji dengan perusahaannya. Diangkat derajatnya karena punya ilmu, diuji karena ilmunya. Kenapa? Dimintai pertanggungjawaban, diamalkan gak ilmunya, diajarkan gak ilmunya. Maka kalau mau bebas dari ujian, bukan tidak tinggi derajat. Mau bebas dari ujian, loloslah masuk ke surganya Allah, baru bebas dari ujian. Karena semua mesti diuji. Wala nabluwannakum bisyai' minal khaufi wal ju' wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yang enak-enak itu ujian, yang tidak enak juga ujian.
Jadi pasti ada ujiannya. Jadi mending mana ya? Yang enak tapi dapat ujian atau yang nggak enak tapi biasa aja nggak diuji? Jadi semuanya memang dapat Semuanya akan dapat semua yang ujian. dapat ujian. Intinya kalau minta derajat naik jangan hanya Siap. derajat di dunia, tapi mintalah naik derajat dunia wal Wah akhirah. ini dia kadang kita lupa baik. Siap. Terima kasih guru, Masya Allah bener juga ya. Sering banget saya berdoa minta derajat tuh naik di dunia. Kita lupa nanti masih ada akhirat, Masya Allah. Baik jamaah kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Habib Usman. Habib izin Bib. Ya akhir. Saya mau nanya lagi masih berkaitan sama apa ya tema kita. Tapi ini masih membahas tentang duniawi. Namanya manusia terus juga sekarang ekonomi lagi aduh lagi carut marut kita masih deg-degan gitu ya. Lihat ekonomi global juga sedang krisis. Nah Bib manusia itu kan minta dunia itu sebenarnya boleh nggak sih misal pengen punya rumah yang lebih layak, pengen kendaraan supaya kita nggak kehujanan gitu. Tapi kalau terus-terusan mintanya dunia, terus kita jadinya lupa gitu sama akhirat. Baru aja Ustaz Syam juga tadi bahas kan. Ini sebenarnya boleh nggak sih Bib? Atau kita harus seimbang? Nah ini mohon penjelasannya Bib, silakan. Ya akhir. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kang Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. An Aisyah radhiyallahu anha waradha'ah, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, mengatakan bahwasanya sallallaha kulla syai'in hatta syish'a. Di sini dijelaskan bahwasanya mintalah kepada Allah, bahkan minta tali sendal sekalipun minta sama Allah. Mananya apa? Sendal, sepatu, baju, kebutuhan sehari-hari, bahkan minta doa spesifik, ya Allah saya pengen handphone mereknya ini, jenisnya ini, boleh. Minta sama Allah, gunanya buat ngaji ya Allah. Karena ngajinya pakai handphone. Ya Allah karena saya pengen buat pengetahuan, buat sekolah anak saya, buat kebutuhan dia sehari-hari. Boleh, mintalah kepada Allah dengan detail. Sedetail-detailnya. Karena apa? Ketika seorang hamba meminta kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, kita makhluk. Dan selalu merengek meminta kepada Allah. Bahkan dia bangun malam, tahajud, hajat, minta kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Anna inda zanni abdi bih. Aku berprasangka sesuai prasangka hambaku. Jadi prasangkalah baik kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mintalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bermunajatlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan banyak juga di antara kita berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk di waktu lail atau di malam hari. Bangun malam dia minta khusyuk kepada Allah. Sehingga apa? Allah kabulkan doanya karena keyakinannya. Dan bahkan sahabat pun dan bahkan para ulama mereka berdoa sampai garam aja dia minta. Adonannya, rotinya minta sama Allah. Jadi mananya apa? Mana kebutuhan kehidupan kita sehari-hari bermunajat, meminta kepada Allah, berharap agar Allah kabulkan. Ibnu Rajab itu menjelaskan bahwasanya apa? Wa kana ba'du salafi yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi hatta milha ajinahu wa alafa sya'tihi. Dahulu sahabat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, sampai kebutuhan garam pun dia minta, adonannya pun minta, tali kekang buat kambingnya pun minta. Kita ibaratnya minta kendaraan, Betul, motor kita, betul. terus makanan kita. Betul. Lihat orang makan di restoran enak banget, ya Allah. Betul. Mudah-mudahan Allah kasih. Amin, Mudah-mudahan bisa makan di restoran itu. Iya. Ya Allah ngeliat banget teman-teman nih punya motor, punya mobil. Iya. Pengen punya motor, punya mobil. Iya. Tapi hati-hati juga ya Bib, kalau kita misalnya mintanya semuanya tentang duniawi, itu kita takutnya bukan minta sama Allah, tapi kita butuh validasi aja gitu. Kan Allah mengetahui niat hambanya. Nah, kalau itu dia. niatnya dunianya untuk ibadah kepada Allah, Betul. Allah mudahkan. Tapi kalau dunianya cuma buat flexing, buat Iya. maksiat, maka hancur dia. Nah, berarti perbaiki juga niatnya ya Bib ya. Betul. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Perbaiki niat sebelum berdoa. Nah, itu dia. Baik, jamaah kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya saya akan kasih kesempatan jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Kapan lagi curhat sama guru-guru kita di Islam itu Indah. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, jamaah yang ada di studio boleh yang mau curhat angkat tangan yang tinggi. Saya mau lihat. Ayo Bu, udah jauh-jauh Bu, rugi kalau nggak curhat Bu. Baik, banyak banget yang mau. Ibu yang mau curhat boleh berdiri di tengah-tengah kami. Habib Usman, Ustadz Maulana juga mohon izin boleh berdiri di tengah-tengah kami. Ibu boleh perkenalan dulu namanya siapa dari mana silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Utami dari Jamaah Anak Yasinta Kajen Gandarum Pekalongan ya, Jawa Tengah. Mau Baik. tanya Pak Ustadz. Iya Ibu. Begini Pak Ustadz, misalkan ini kan mau Lebaran Haji ya Pak Ustadz ya. Misalkan saya punya kambing satu, misalkan Mirip banget. misalkan untuk akikoh sama korban apakah bisa? Dan misalkan kita kan yang korban atau yang ekoh ikut makan, bagaimana hukumnya Pak Oke, Ustadz? siap. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Habib dulu mungkin mau menjawab. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, kurban itu wajib bagi yang mampu. Akikah itu sunnah. Dilakukan oleh bapaknya, bukan anaknya. Jadi bapaknya bersyukur kepada Allah karena memiliki anak laki-laki 2 ekor kambing, dengan Kambing, perempuan 2 1 ekor kambing. Baik. Maka dikeluarkanlah akikahnya. Biasanya 7 hari setelah anak tersebut dilahirkan. Dikasih namanya, diakikah dan lain sebagainya. Baik. Nah, ada pertanyaan Masya Allah nih. Boleh gak saya gabungkan 4 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, semuanya melarang dan tidak membolehkan ketika seseorang dia akikah digabungkan dengan kurban. Baik. 4 mazhab sepakat. Jadi tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena berbeda. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Yang satu bersyukur kepada Allah, yang satu diperintahkan oleh Allah. Jadi mana kita harus paham nih. Jadi ketika seseorang punya rizki, alhamdulillah ya Allah saya punya rizki. Tapi orang tua saya tidak mampu dulunya, saya boleh gak akikah untuk diri saya sendiri? Boleh, bismillah. Bersyukur kepada Allah dan kasih tahu orang tuanya. Atau kasih duit orang tuanya. Kasih duit orang tuanya biar dia akikahkan sama orang tuanya. Biar orang tuanya punya pride, punya harga diri dan punya kebanggaan terhadap anaknya. Dan kalau misalkan seandainya saya sudah alhamdulillah saya ini belum akikah, saya belum akikah. Saya boleh gak langsung kurban? Kurban dulu boleh. Dia mau kurban langsung karena waktunya kebetulan adalah bulan haji. Bismillah dia mau kurban. Tapi kalau misalkan akikah didahulukan, boleh juga didahulukan akikahnya. Tadi mananya itu berbeda. Akikah adalah sunnah, kurban adalah wajib bagi yang mampu. Wajib. Kurban adalah wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Kalau dia nggak mampu, jangan dipaksain. Jangan kalian memaksakan segala sesuatu yang kalian nggak mampu. Haji itu wajib. Wajibnya berapa kali? Hanya sekali. Wajibnya hanya sekali. Kalau kalian mampu. Kalau kalian nggak mampu dipaksakan sampai ngutang-ngutang, jangan. Karena haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya sudah. Kalian kalau misalkan dapat rezeki yang sedikit, wah saya bisa umroh, berangkat umroh. Baik. Ini mana apa? Kerjakanlah yang wajib, baru yang Yang sunnah. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib. Mungkin Itu selanjutnya. dagingnya boleh makan yang akikoh yang atas Iya, iya, nama. iya. Gini, Silakan Ustadz Maulana. tadi sudah dipaparkan lebih detail sama Habib, Masya Allah, tabarakallah. Sudah cukup, udah lengkap. Tinggal saya nambahin sedikit aja buat ibu. Bisa nggak kita makan? Jawabannya bisa. Kurban akikah itu dua-duanya bisa dimakan. Kalau kurban itu dibagikan secara mentah, dibagi 3. Sepertiganya buat yang berkurban, sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya buat hadiah. Jadi secara otomatis kurban itu boleh dimakan. Justru makan. Kenapa? Supaya yang kita kurbankan itu memang layak untuk kita makan. Itu pertanda kita layak untuk makan. Itu penyakitan, nggak usah kurbankan aja. Berarti nggak pantas. Apa yang kita makan itu yang kita kurbankan. Kemudian Ustadz, akikah. Kalau akikah memang harus dimakan. Disajikan secara sudah mateng. Dan yang tidak boleh dimakan itu cuma pemotongan yang satu. Yang diniatkan buat orang mati. Itu tidak boleh, harus sumbangkan semua. Yang kedua, karena nazar. Tahu nazar Bu? Nazar ya? Bukan. Nazar itu nazar. Ada keinginan kalau saya sembuh saya akan potong kambing. Berarti Anda tidak boleh makan. Itu nazar. Yang ketiga bayar dam. Hukuman sanksi, kaparat, tidak boleh makan. Nah buat ibu mohon maaf. Ustadz gimana nih solusinya? Bagi orang-orang yang berkurban kambingnya cuma satu.
diniatkan buat orang mati, maka niatkan saja orang mati tapi jangan kau makan. Supaya kau dapat pahala juga. Nah gimana nih antara akikah sama kurban? Kalau kurban kan cuma 4 hari, 10, 11, 12, 13. Hari Tasyrik sama Idul Adha atau hari Nahar, hari penyembelihan cuma 4 hari. Kalau akikah sepanjang tahun. Tapi Ustadz, boleh nggak saya mengakikah diriku? Boleh, nggak ada salahnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib, boleh membantu orang tua. Karena Nabi pernah mengakikah diri beliau, khawatir waktu kecil boleh diakikah. Jadi jawabannya, aku cuma punya 1 ekor kambing. Kalau begitu, ibu berakikah di tanggal Idul Kurban. Oh, Saya baik. niatkan akikah di Idul Kurban. Jadi ibu niat akikah aja. Baik, baik, Oke. baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Guru Ustadz Maulana, Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Ibu tahan dulu sebentar. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dalam tema kita. Jika tidak ingin ini terjadi, hati-hati dengan doamu. Tetap di Islam Tinda, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu terima kasih ya.